Jadi Anda harus pergi ke pusat penahanan untuk jangka waktu tertentu, dan berapa lama Anda akan tinggal tergantung pada berapa lama polisi akan menangkap Mira dan Anissa. Rika tiba-tiba jatuh ke dasar lembah, dan tersedak. Jika mereka tidak bisa menangkap mereka sepanjang waktu, tidakkah saya bisa keluar selama sisa hidup saya? Anthony menjelaskan, jika polisi tidak dapat menangkap mereka, saya akan melakukan yang terbaik untuk mempertahankan nama baik Anda, tapi mungkin butuh sedikit lebih lama, tolong mengerti ini. Melihat bahwa Anthony tidak mengendur sama sekali, Rika tahu bahwa dia pasti akan memasuki pusat penahanan hari ini, dan hatinya penuh dengan keputusasaan. Dalam pengalaman terakhir, dia sangat takut dengan tempat-tempat seperti pusat penahanan. Apalagi kali ini dia berada di negara asing di mana dia tidak terbiasa dengan Amerika Serikat, jadi dia merasa lebih khawatir tentang pusat penahanan di sini. Tapi dia tidak pernah bermimpi bahwa jika Tama mau, dia bisa meminta Anthony membantunya mendapatkan sertifikat diagnosis dan membiarkannya tinggal di rumah sakit sepanjang waktu. Jika Elizabeth dapat ditangkap sesegera mungkin, dia mungkin tidak perlu menunggu sampai memasuki pusat penahanan untuk benar-benar bebas dari kecurigaan. Tapi Tama merasa bahwa dalam kasus itu, dia pasti tidak akan mendapat pelajaran. Itu sebabnya dia secara khusus meminta Daron untuk memberitahu Anthony, agar tidak membiarkan Rika tinggal di rumah sakit terlalu lama, dan mengirimnya ke pusat penahanan hari ini. Pada saat ini, Anthony melihat ekspresi keputusasaan Rika, jadi dia menghiburnya, Nyonya Rika, menantu Anda membantu Anda menemukan orang-orang dan menyelesaikan kasus ini sesegera mungkin, jadi Anda tidak perlu terlalu khawatir. Anda akan tinggal di pusat penahanan selama 10 hingga 15 hari. Setelah itu Anda akan keluar. Rika tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain selain menunggu, jadi dia mengangguk ringan. Meskipun dia enggan di dalam hatinya, dia hanya bisa menerima nasibnya saat ini. Melihat bahwa dia dalam suasana hati yang sangat rendah, Anthony berkata lagi, Nyonya Rika, setelah Anda berada di penjara, saya akan mengatur staf kami untuk menyetor dana yang cukup di rekening penjara Anda sehingga Anda dapat menyimpan uang di rekening penjara Anda. Di dalam, Anda dapat membeli apapun yang Anda butuhkan, Anda dapat menelepon keluarga Anda ketika saatnya untuk rilis, dan kemudian Anda bisa menghubungi putri dan menantumu. Mendengar bahwa mungkin untuk memanggil dunia luar, suasana hati Rika sedikit mereda. Sejak penangkapannya, dia sangat merindukan putri dan menantunya, tapi selain dari panggilan telepon dengan mereka di awal, dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan mereka berdua. Jadi, dia berkata kepada Anthony dengan wajah sedih, pengacara Zack, tolong beritahu menantu saya bahwa dia harus melakukannya sesegera mungkin, aku ingin cepat keluar dari tempat ini. Anthony mengangguk dan berkata dengan serius, Nyonya Rika, jangan khawatir, ponsel saya dibawa oleh polisi di depan pintu itu. Saya akan menghubungi menantu Anda ketika saya mendapatkan ponsel saya kembali. Setelah mengatakan itu, James menambahkan, ngomong-ngomong, Nyonya Rika, ingatlah untuk makan siang yang enak di rumah sakit pada siang hari. Setelah makan siang, polisi akan membawa Anda langsung ke pusat penahanan. Saya masih memiliki banyak pekerjaan terkait yang harus diselesaikan, jadi pada saat itu saya tidak akan datang. Rika buru-buru bertanya, pengacara Zack, ke penjara mana saya akan dikirim? Anthony menjawab, Nyonya, atas perintah hakim, Anda akan dikirim ke fasilitas pemasyarakatan Bedford Hills di bagian utara New York. Rika bertanya, apakah lembaga pemasyarakatan kurang serius daripada penjara? Tidak, Anthony menjelaskan, meskipun namanya adalah lembaga pemasyarakatan, ini sebenarnya satu-satunya penjara wanita di New York yang didedikasikan untuk penjahat dan tersangka penjahat. Apa, penjahat? Ketika Rika mendengar kata ini, seluruh orang terkejut dan berkata dengan cepat, pengacara Zack,
Bisakah Anda melakukan cara tersembunyi dan mengubah saya ke pusat penahanan, seorang wanita tua sepertiku yang tidak berdaya? Bagaimana aku akan melawan para penjahat serius itu? Kalau begitu aku pasti akan dipukuli sampai mati di sana. Anthony berkata tanpa daya. Maaf, Nyonya Rika, ini adalah aturan operasi sistem peradilan New York. Menilai dari kejahatan yang Anda alami saat ini, Lembaga Pemasyarakatan Bedford Hills adalah satu-satunya tempat yang Anda tuju saat ini. Ini bukan sesuatu yang bisa saya pengaruhi. Saya seorang pengacara, dan saya harus melakukan hal-hal yang diizinkan oleh hukum, tidak boleh melanggarnya. Rika tiba-tiba panik dan bertanya, "Pengacara Zack, apakah ada bos penjara di penjara di sini?" Biasanya adalah orang yang paling berkuasa di penjara dan menggertak siapapun yang dia tangkap. Ini, Anthony berkata dengan malu, sejauh yang saya tahu, seharusnya ada hal seperti itu di penjara di negara manapun dan dimanapun, tapi Anda tidak perlu terlalu khawatir. Selama Anda tidak memprovokasi para pengganggu penjara itu, mereka tidak akan memiliki konflik dengan orang-orang seusiamu, dan setelah Anda masuk, Anda dapat memanggil saya jika Anda memiliki masalah, dan saya akan mengatur seseorang untuk menyelesaikannya. Mendengar apa yang dikatakan Anthony, Rika merasa sedikit lega. Memikirkan apa yang terjadi padanya di pusat penahanan terakhir kali, dia berpikir dalam hati. Terakhir kali, itu karena ada dua musuh, dan bos di sana menggertakku. Jika bukan karena dua wanita itu, wanita sialan itu tidak akan mengambil inisiatif untuk menggangguku. Ketika saya sampai di pusat penahanan Amerika ini, saya akan mencoba yang terbaik untuk tidak membuat rusuh atau masalah apapun. Seharusnya tidak menjadi masalah jika aku memikirkannya dengan hati-hati. Pada saat ini, Anthony melihat waktu dan berkata, "Nyonya Rika, ada hal yang harus saya tangani, jadi saya izin pergi dulu. Ketika Anda tiba di Bedford Hill, jika Anda butuh sesuatu, silakan hubungi saya kapan saja." Oke, Rika mengangguk cepat. Anthony mengingatkan lagi, "Omong-omong, Nyonya Rika, jangan lupa makan siang yang enak. Setahu saya, karena DPR mengurangi anggaran penjara, makanan di penjara benar-benar tidak enak, dan bahkan jika Anda punya uang, tidak ada yang bagus untuk dibeli di sana." Rika buru-buru berkata, "Kalau begitu, saya harus meminta rumah sakit untuk menyiapkan makanan lengkap untuk saya di siang hari." Tengah hari, setelah menikmati makan siang mewah yang sebanding dengan pesta Manchuria yang lengkap, Rika dibawa keluar dari rumah sakit oleh polisi. Karena dia dicurigai membawa hingga 5 kg selundupan, dia akan dikirim ke fasilitas pemasyarakatan Bedford Hills di Westchester County, New York, seperti yang diperintahkan oleh hakim. Ini adalah satu-satunya penjara wanita di New York yang didedikasikan untuk penjahat atau tersangka penjahat. Di penjara ini, hampir 1,000 tahanan ditahan. Dari pembunuhan dan pembakaran hingga perampokan dan perdagangan obat, para tahanan di sini lebih kejam dari yang sebelumnya. Setelah Rika dibawa ke penjara, dia pertama-tama menyerahkan barang-barang pribadinya, dan kemudian menyelesaikan serangkaian inspeksi penjara atas perintah penjaga penjara, dan kemudian memperoleh nomor serinya di penjara ini, narapidana No. 1024. Pada akhirnya, atas perintah penjaga penjara, dia berganti pakaian penjara dan dibawa ke area penjara oleh penjaga. Rika, yang telah memasuki penjara untuk kedua kalinya, meskipun dia berada di negara asing, dia akrab dengan rangkaian prosedur ini. Pada saat ini, apa yang dia pikirkan adalah narapidana seperti apa yang akan dia temui. Terakhir kali, beberapa hari itu seperti neraka baginya. Kali ini, Rika hanya berharap bisa bertemu dengan beberapa orang baik. Mengikuti beberapa penjaga penjara ke dalam sel, penjaga membawanya langsung ke sel No. 12. Setelah tiba di pintu, penjaga penjara berteriak ke dalam melalui gerbang besi tebal,
semua orang berdiri dan segera berkumpul. Rika menginjak kakinya dan melihat ke dalam, hanya untuk melihat sel No.12, yang setidaknya berukuran ratusan meter persegi, dan seluruh sel secara simetris dibagi menjadi sisi kiri dan kanan oleh dinding rendah setinggi sekitar 1 meter. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.